Shalom adik-adik, salam jumpa dengan duet kita dengan Om Guru dan Om Andre. Yeay, luar biasa. Nah, sekarang yuk kita mulai saja ibadah kali ini. Semuanya untuk bisa duduk tenang. Kita mau konsentrasi, kita mau menyembah Tuhan. Jangan pada lari-lari ke sana ke sini. Yuk. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau ucapkan kepada Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi
Mari adik-adik kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Semuanya duduk diam, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Benar Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu beribadah kepadamu. Ya, Yesus. Kami rindu memuji, Benar. memuliakan Engkau Benar, Tuhan. Yesus. Berikan kami sukacita Amin. dari surga. Amin. Untuk kami memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. Urapi kami semua, Benar. terlebih guru-guru kami, bahkan pemain musik, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah sekolah minggu pagi hari ini Haleluya. dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Nah, ini sudah semangat ini Iya. harusnya ya. Harus Adik-adik, semangat, ya ya. dong, harus semangat. Tahun yang baru harus semangat Semangat. baru ya. Nah, nih Om Andre hatinya bahagia gak nih? Oh bahagia banget Om Guru. Iya. Iya dong, sama dengan Om Sama, Guru ini juga iya. harus bahagia. Kita ketemu lagi dengan adik-adik Ya, ya. benar juga. Iya. Nah, untuk adik-adik kita semua harus berbahagia karena Iya. hari ini adalah Hari yang Tuhan. berbahagia. Kita Nah, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kristus. Yuk kita mulai yuk. Kita mau nyanyikan hari ini adalah hari. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus
saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik buat kami semua Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang di rumah, buat kami semua Tuhan. Kau menyertai kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah Di setiap hidup kami Tuhan. di hidupku. Bapa, Kami mau berterima kasih kepada-Mu. ku berterima kasih Buat berkat berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. ku naikkan syukur. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, kita akan tundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Semuanya dengan sikap yang baik ya. Mungkin kedua orang tua bisa membantu. Untuk anak-anaknya boleh serius, sungguh-sungguh, tidak ada yang nengok kanan, nengok kiri. Semuanya dengan sikap yang baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Firman Allah boleh mendasari kehidupan anak-anak sekolah minggu, untuk mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengasihi dan mencintai akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah saat pagi hari ini dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, supaya anak-anak sekolah minggu boleh diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Puput di sini ya. Kita mau dengar firman Tuhan, semuanya telinganya dibuka. Mungkin ada yang rambutnya yang masih nutupi telinga, ya toh. Rambutnya telinganya dibuka, semuanya dengan sikap yang baik, tangan dilipat. Wah, itu anak sekolah minggu yang pinter gitu ya. Nah, adik-adik semuanya, hari ini, pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kisah dalam firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Coba, mungkin papa mama bisa bantu. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sudah ketemu semua? Oh amin, haleluya. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan satu kisah tentang sebuah keluarga. Keluarga ini memiliki 2 orang anak, adik-adik. Keluarga ini adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, adik-adik. Tetapi sebuah musibah terjadi di mana ayahnya ini dipanggil Tuhan. Yang tadinya bisa ketawa bersama, tadinya bisa lihat, kalau zaman sekarang lihat TV bareng papa sama mamahnya. Tetapi saat itu rupa-rupanya berlalu karena ayahnya dipanggil Tuhan. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika ayahnya dipanggil Tuhan, ayahnya ini meninggalkan satu hutang yang banyak, adik-adik. Sedangkan keluarga ini adalah keluarga yang tidak mampu, keluarga yang serba kekurangan. Dan ayahnya ini punya hutang yang banyak. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia meninggalkan utang, adik-adik. Waduh, istrinya atau ibunya ini berpikir, aduh bagaimana ya, papa sudah pergi tetapi kok meninggalkan utang yang banyak.
Mereka lagi ngobrol adik-adik, tiba-tiba pintu diketuk. Tok 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 tok. Wah, gitu kan. Tiba-tiba pintu diketuk, si ibu ini bilang, nak, ada siapa ya nak? Coba kamu buka pintu dulu nak. Mungkin ada tamu itu sepertinya. Anaknya keluar, lalu dibuka pintu. Buka pintunya. Ada apa ya? Cari siapa pak? Mana ibumu? Suruh keluar ibumu. Cepat, ibumu sudah keluar. Wah, si anak ini ketakutan adik-adik. Mungkin orang-orangnya ini tinggi besar, ya toh badannya kekar adik-adik. Mereka ketakutan. Sebentar ya pak, saya panggilkan ibu dulu. Cepat, suruh ibumu keluar. Wah, si anak ini pergi masuk adik-adik. Ibu, ada orang yang cari bu. Siapa nak? Nggak tahu bu, itu orangnya tinggi besar bu. Saya takut, suaranya kenceng, suaranya keras bu. Aku takut sekali bu. Coba ibu lihat. Lalu ibunya keluar adik-adik. Waktu keluar, iya cari siapa ya pak ya? Saya cari kamu. Saya minta utangmu, utang suamimu itu kamu bayar. Mungkin kalau zaman sekarang adik-adik utangnya berapa juta begitu ya. Banyak sekali adik-adik. Cepat kamu bayar. Suamimu punya utang yang banyak loh. Nih. Catatan utangnya cepat kamu bayar. Kalau enggak anakmu itu tak ambil. Wah, jadi jaminan. Wah, si ibu ini berpikir, aduh jangan toh pak, nanti kalau anak saya jadi jaminan bagaimana pak? Saya minta tolong pak, kasih saya waktu. Udah bisa? Sudah sini, anakmu sini suruh keluar semua. Anakmu ada berapa? Ada 2 pak. Suruh keluar atau anakmu, tak jadikan jaminan, tak ambil itu anakmu sampai utangmu lunas. Wah, si ibu ini menangis adik-adik, jangan pak, saya minta tolong pak, jangan diambil anak saya pak, tolong. Nah ibunya ini sambil nangis adik-adik. Lalu si anak ini juga nangis, nggak mau ma, aku nggak mau diambil ma, aku mau sama mama, aku nggak mau ma. Anaknya nangis semua adik-adik. Pak tolong pak, saya minta sedikit saja waktu pak. Nanti saya bayar pak. Baik kalau gitu, tak kasih kamu waktu ya. Waktunya 3 hari, mungkin begitu tuh adik-adik. Kalau enggak kamu bayar utangmu, itu anakmu yang 2 itu tak ambil. Tak jadikan jaminan sampai utangmu lunas. Baik pak, nanti saya akan bayar utang saya pak. Baik, saya pergi dulu. Wah, si ibu ini berpikir bagaimana ini ya. Apa yang harus tak lakukan ya. Aku harus bagaimana untuk bisa melunasi utang itu ya. Utangnya banyak, bagaimana ya nak? Bagaimana ya bu? Aku takut bu. Ayo bu, cepat bu, kita harus berusaha bu, supaya aku dan kakak nggak dijadikan jaminan bu. Mungkin anaknya bilang gitu. Di tengah-tengah dia berpikir adik-adik, oh iya, saya mau pergi ke seorang abdi Allah. Abdi Allah ini namanya Bapak Elisa. Nah, oh iya, kamu tunggu di rumah ya nak ya, mama tak pergi sebentar. Kemana bu? Sudah, kamu di rumah sama kakak, nanti mama pulang sebentar saja. Baik bu, hati-hati ya bu. Wah mungkin gitu tuh, si ibu ini pergi ke seorang abdi Allah atau hamba Tuhan. Ketika dia datang kepada seorang hamba Tuhan, tadi namanya siapa adik-adik? Elisa. Ketika dia datang ke seorang abdi Allah namanya Pak Elisa, dia mengadukan perkaranya, mengadukan masalahnya. Pak Elisa, saya minta tolong sekali Pak Elisa. Saya itu punya masalah, suami saya sudah dipanggil Tuhan, tapi dia meninggalkan utang yang banyak oh Pak Elisa. Terus saya harus bagaimana ya Pak Elisa ya? Apa yang saya bisa perbuat untukmu ibu? Kamu di rumah punya apa? Tanya Pak Elisa adik-adik. Punya apa ya pak ya? Kalung, wah enggak punya saya pak. Cincin, waduh apalagi itu enggak punya pak. Apalagi ya pak ya? Barang berharga, waduh enggak punya juga itu saya pak. Oh tapi saya punya sesuatu Pak Elisa. Apa itu bu? Saya punya minyak dalam buli-buli Pak Elisa. Cuma itu yang saya punya pak, kata si ibu ini adik-adik. Baik, sekarang kamu pulang ya bu. Kamu pinjam bejana-bejana, jangan sedikit, pinjam yang banyak.
Lalu kamu masuk rumah, kamu tutup pintu, kamu beserta dengan anakmu lalu tuangkan itu minyak ke bejana-bejana itu. Mana yang penuh nanti kamu angkat. Oh gitu ya Pak ya. Baik Pak, saya akan lakukan. Ya, pulanglah si ibu ini adik-adik. Sampai di rumah tok 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 tok. Nak, buka nak, buka nak. Dibuka pintunya. Gimana Bu? Sudah dapat jalan keluar Bu? Sudah nak, kata Pak Elisa, kita disuruh pinjam bejana-bejana yang banyak. Ayo, tugas kamu, kakak dan adik sekarang pinjam bejana yang banyak sama tetangga. Ya nak ya? Baik Bu, siap Bu. Saya akan bantu Ibu. Kami akan pinjam bejana ya Kak ya. Iya Bu, kami akan pinjam bejana yang banyak Bu. Tenang saja. Ayo Dek, kita berangkat. Wah, semangat ini kedua anak ini adik-adik. Ibunya di rumah sambil berharap cemas gitu ya. Aduh, semoga anakku itu dapat bejana yang banyak sehingga bisa diisi minyak seperti kata Pak Elisa tadi. Nah, anaknya ini semangat adik-adik ke tempat tetangganya. Permisi, permisi. Ya, ada apa ya nak? Ibu punya bejana Bu? Saya boleh pinjam? Oh punya nak, punya. Ibu punya itu ada 3 nak. Oh baik Bu, saya pinjam dulu ya Bu, 3-3-nya ya Bu. Nanti saya kembalikan. Sudah, enggak usah dikembalikan, enggak apa-apa. Kamu bawa aja. Wah anaknya ini semangat adik-adik sambil bawa gini toh. Wah dibawa ke rumah 1, 2, 3. Wah sudah dapat 3 ini. Mana lagi ya, kakaknya juga gitu. Permisi Bu, permisi Bu, Pak. Ada apa ya nak ya? Kami mau pinjam bejana, punya Pak? Oh enggak ada nak, kami enggak punya bejana. Mungkin yang lain. Oh baik Pak, permisi. Pinjam lagi. Permisi, permisi. Ada apa ya nak ya? Kami mau pinjam bejana, ada Pak Bu? Oh ada nak itu, kebetulan ada 5 bejana di situ. Kami pinjam boleh? Oh boleh, kamu bawa saja. Banyak kok di sini. Wah lagi dapat lagi adik-adik. Sampai bejananya ini banyak. Lalu ketika mereka sampai di rumah, Ibu bejananya sudah banyak Bu. Bagaimana, masih kurang? Sudah nak, ini sudah banyak sekali ini. Waduh, sudah. Apa namanya? Segini saja. Udah yuk kita masuk. Tadi kata Pak Elisa disuruh tutup pintu nak. Ayo kita masuk nak. Wah masuk anak-anaknya ini adik-adik. Lalu apa yang harus kita lakukan Bu? Tadi kata Pak Elisa itu kita disuruh menuangkan minyak yang dibuli-buli itu ke bejana itu nak. Ayo kita tuang ya. Lah ibunya menuang adik-adik. Tunggu Bu, lah itu nanti kurang apa enggak ya Bu? Kan minyaknya sedikit. Sudah, kita percaya saja. Lalu dituang adik-adik. Dituang harusnya habis. Kalau buli-bulinya kecil ya tuh minyaknya sedikit, bejananya banyak, harusnya kurang apa enggak adik-adik? Kurang. Tetapi rupa-rupanya mujizat terjadi adik-adik. Pada waktu si ibu ini menuangkan minyak, minyak itu enggak berhenti mengalir. Terus saja ngalir, terus ngalir. Waduh sudah banyak nak. Ayo bejana yang kedua nak. Wah gitu tuh semangat banget ini anaknya. Ini Bu, ayo Bu. Dituang lagi bejana yang kedua. Udah penuh. Cepet. Tuang lagi adik-adik. Sampai akhirnya semua bejana itu penuh terisi dengan minyak. Nah setelah ibu ini berkata, nah ini sudah mau penuh ini. Mana lagi? Sudah habis Bu, bejananya habis Bu. Nah ketika anaknya bilang gitu, barulah minyak itu berhenti mengalir. Mampet langsung adik-adik minyaknya. Wah bayangkan, semua bejana itu sudah terisi dengan minyak. Nah lalu anak ini kembali tanya, Bu, bejananya semuanya sudah terisi dengan minyak Bu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebentar ya nak, kamu di rumah dulu. Mama mau pergi ke tempatnya Pak Elisa tadi dulu. Oh baik Bu. Pergi lagi adik-adik. Pak Elisa, tadi saya sudah tuangkan minyak. Wah luar biasa loh Pak Elisa. Minyaknya enggak berhenti ngalir. Sampai semua bejana-bejananya itu semua terisi sama minyak. Luar biasa Pak Elisa. Seneng saya, minyak saya banyak. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Pak Elisa ya? Nah sekarang kamu jual minyak-minyak itu. Bayar hutangmu.
dan kamu hidup dari sisanya. Oh gitu ya Pak. Baik. Wah pulang adik-adik. Nak, sekarang kata Pak Elisa tadi kita jual minyaknya. Mungkin adik-adik ya, mungkin ada yang dijual di rumah, ada juga yang anak-anaknya minyak. Bu mau beli minyak bu? Saya jualan minyak loh bu, murah. Mungkin anaknya gitu tuh. Oh ya nak, beli nak aja nak. Wah sampai akhirnya minyak itu terjual habis adik-adik. Pada waktu minyak itu terjual habis, selang beberapa hari kemudian, wow, uang kita banyak nak, kita bisa bayar utang. Betul bu? Iya. Lah waktu mereka lagi ngobrol, pintu diketuk lagi. Buka pintunya. Wah, aduh, itu pasti penagih utang itu nak. Ayo kita keluar nak, kita kan punya uang, kita mau bayar utang kita. Oh baik bu, ayo bu. Wah semangat adik-adik. Lalu pintu dibuka. Gimana? Kamu sudah dapat uangnya? Kalau hari ini kamu tidak bisa bayar utangmu, itu anakmu yang 2 itu tak ambil. Cepat sini bayar utangnya. Wah, lalu si ibu ini dengan percaya diri. Berapa Pak utangnya suami saya Pak? Ini loh, sekian ini loh. Tuh kamu baca itu, berapa itu utangnya suamimu itu? Oh baik Pak, sebentar ya Pak. Dia masuk adik-adik, bawa uang yang banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai akhirnya utangnya suaminya itu lunas adik-adik. Wah lunas ya Pak ya, suami saya tidak punya utang, saya tidak punya utang lagi, anak saya selamat loh yang 2. Ya sudah, kamu kok bisa dapat uang geleng-geleng ini penagih utangnya adik-adik, kok bisa dapat uang banyak ya dia ya. Tak pikir anaknya itu mau tak ambil loh, walah, ndak jadi, ya toh. Baik, tak ambil uangnya ini. Sekarang ndak punya utang kamu, saya pulang. Wah, penagih utangnya pulang adik-adik. Satu keluarga ini hidup dari sisa penjualan minyak itu. Utangnya lunas, dia bisa hidup dengan sisa penjualan minyak itu yang berlebih. Berkat Tuhan itu berlipat-lipat kali ganda adik-adik. Ketika kita mau dengar firman Tuhan, ketika adik-adik mau taat, maka berkat Tuhan itu berlipat-lipat ganda dalam hidup kita. Nah, yang jadi pertanyaan dalam hidup kita pagi hari ini, setelah kita mendengar akan firman Tuhan, maukah adik-adik taat akan firman? Ketika adik-adik taat akan firman seperti keluarga ini, mereka hidup di dalam berkat Tuhan. Mereka hidup dalam kelimpahan meskipun masalah datang, tetapi mereka tidak takut karena mereka percaya kepada Tuhan. Satu keluarga janda ini dipelihara Tuhan karena mereka mau taat. Nah, kiranya firman Allah boleh memberkati setiap adik-adik semua. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang taat. Taat kepada orang tua, juga taat kepada Tuhan. Ketika kalian bersekolah minggu, guru sekolah minggu katakan ayo berdoa, semuanya berdoa dengan baik, tutup mata, lipat tangan, itu taat. Ketika orang tuamu berkata ayo nak kita berdoa nak, enggak bilang gini, mah enggak mau, aku enggak mau doa, aku sudah ngantuk. Wah itu enggak taat ya toh. Tetapi anak yang taat, sekolah minggu yang taat, ayo nak kita berdoa. Ketika papa mama bilang baik bu, baik pak, aku mau berdoa, tutup mata, lipat tangan, semua dengan sikap yang baik. Itulah ketaatan. Ya, kita akan berdoa, kita akan akhiri firman Tuhan saat pagi hari ini dengan doa. Semuanya lipat tangan, ayo dengan sikap yang taat, dengan sikap yang baik, semuanya dengan sikap yang sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami anak-anak sekolah minggu mendengar firman Tuhan, ajar kami seperti keluarga ini Tuhan, keluarga yang taat akan Engkau, sekalipun ada kemustahilan. Minyak dalam buli-buli yang kecil tidak mungkin bisa memenuhi bejana yang banyak, tetapi karena ketaatan mereka sehingga mujizat terjadi. Ajar anak-anak sekolah minggumu, sekalipun usia mereka mungkin masih sangat kecil, usia mereka masih sangat muda, tetapi Engkau rindu dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu, supaya mereka bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengasihi kedua orang tua, amat lebih mengasihi dan mencintai akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggumu, Tuhan berkati kedua orang tua mereka, keluarga mereka, hidup dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini di dalam satu
nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik ya. Iya. Kita sudah dengar firman Tuhan Bener Om yang Andre. luar biasa. Luar biasa. Tentunya adik-adik tetap bergembira Ya, bergembira karena sekali. sudah menerima firman, Firman Tuhan, benar. Yang susah jadi hilang susahnya ya. Bener. Ya, yang sakit Disembuhkan. disembuhkan. Ya adik-adik, puji nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian, Hati yang gembira adalah obat.